Baik, kita lanjutkan materi structure kita, teman-teman. Jadi hari ini kita di chapter kedua, dan di chapter kedua ini nanti kita akan belajar mengenai konektor di kalimat atau penghubung ya. Yang mana penghubung itu dibuatnya adalah dari kelas kata conjunction atau konjungsi seperti itu. Nah, tapi sebelum kita ke conjunction, kita review sedikit mengenai chapter 1 kemarin supaya teman-teman nanti bisa menemukan sambungannya. Oke? Jadi di hari pertama kemarin kita kenalan dengan kalimat atau sentence yang mana kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun, ya. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja, teman-teman, atau verb. Nah, tapi walaupun predikat itu dibuatnya dari verb, tidak semua verb yang teman-teman temukan nanti bisa jadi predikat, ya. Jadi hanya verb 1 atau verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Right? Nah, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini ya. Jadi cara yang paling gampang kalau saya kita cari predikatnya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada is, itu adalah predikat ya. Jadi kalau teman-teman menemukan is, mr atau was, were, fix itu adalah predikat. Kemudian nah belum ada subjek, ya sudah kita hanya butuh subjek saja. Cari A, B, C, D yang dia hanya berupa subjek ya teman-teman. Yang alfa ada kata benda kalsium. Kemungkinan alfa bisa, kita tahan dulu ya. Kalau yang bravo ada predikat lagi is, nggak bisa, double predikat nanti ya. Kalau yang Charlie ada subjek kalsium tapi ada kata hubung which. Kita nggak butuh kata hubung kalau subjek predikat di kalimat itu cuma ada satu. Hello, tes tes. Halo guys, suara saya keluar? Ya, kedengaran sih. Oke, sebentar saya tulis ya. Eh, Mohon untuk oke. Kemudian yang delta, teman-teman, itu ada subjek it, predikatnya adalah is, ya. Nah, tapi di soal tadi sudah ada predikat, maka nanti nggak bisa kita masukkan yang delta, karena nanti double predikatnya, teman-teman. Oke, ya sudah berarti jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan jenis mineral yang lain. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama. Cari kata kerja sebagai predikat di soal, teman-teman. Jadi kalau di scan dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat sama sekali nggak ada kata kerja ya. Berarti di titik-titik di situ kita hutang predikat. Cek dulu apakah sudah ada subjek. Ternyata di depan itu ada kata the capacity. Kata bendanya di capacity-nya. Ya. Intinya sudah punya subjek, belum punya predikat. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja. Yang alpha to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo verb SIS, jadi kemungkinan bravo bisa ya. Verb SIS itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat distinguishes, tapi ada kata hubung which. Kita nggak bisa masukkan kata hubung kalau subjek predikatnya cuma satu. Kemudian yang delta ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa jadi predikat. Nah delta nggak bisa. Tadi kita butuhnya predikat. Ya sudah berarti jawabannya yang bravo. Nah nanti kalau dibaca, the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Kalau diartikan, kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Seperti itu. Oke, next lanjut ke number 3. Caranya sama, cari kata kerja sebagai Kak, screen sharingnya belum kelihatan. Sebentar, saya mau tanya dulu ke yang lain, gimana teman-teman? Yang lain apakah screen share-nya layarnya teman-teman sudah di PowerPoint belum? Sudah, Kak. Sudah ya. Nah, kalau sudah berarti cuma di apa namanya? Di koneksi teman-teman di salah satu aja. Ya, jadi teman-teman bisa relock, jadi bisa masuk keluar lagi. Sorry, keluar kemudian masuk lagi. Atau bisa dicek koneksinya ya. Bisa nonton YouTube atau sebagainya nanti kalau kalau lancar berarti aman koneksinya, teman-teman. Jadi kadang memang zoom error-nya di situ. Jadi bisa keluar lagi kemudian
masuk lagi ya. Kalau ada masalah entah suara, entah layar seperti itu. Kemudian nomor 2 tadi ada pertanyaan kenapa yang A salah? Nah, tadi di soal kita butuhnya predikat. Nah, A, B, C, D yang bisa jadi predikat cuma yang Bravo. Kalau yang Alfa itu ada to verb 1 tidak bisa jadi predikat ya. Jadi di sini tadi teman-teman diingat-ingat ada 3 kata kerja yang teman-teman akan temukan entah di soal entah di jawaban, tapi dia tidak bisa jadi predikat walaupun dia verb. Yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1. Nah tadi yang A itu nggak bisanya karena dia to verb 1. To verb 1 tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah sedangkan di soal tadi kita butuhnya adalah predikat. Berarti alfa nggak bisa. Seperti itu. Jadi jawabannya Bravo ya yang tadi nomor 2. Kemudian lanjut ke nomor 3. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah kalau teman-teman menemukan di tengah-tengah kalimat ada kata yang berakhiran dengan huruf besar seperti ini berarti kata benda teman-teman, karena ini nama. Ya, jadi ini nggak perlu ditranslate juga, karena dia nama ya. Intinya dia kata benda bukan kata kerja, tarik lagi ke belakang, kita cari predikat. Nah ternyata nggak ada predikat. Artinya di titik-titik kita hutang predikat teman-teman. Tapi jangan buru-buru dulu cari predikat ya, kita cek dulu subjeknya. Nah, di depan tadi ada kata benda yang agak panjang yaitu the Sherman Antitrust Act. Nah, itu subjeknya berarti. Nah, kita sudah punya subjek, belum punya predikat. Cari A, B, C, D yang dia adalah predikat. Yang alpha past itu verb 2, kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu ya. Kalau yang Bravo ada in passage, ada preposisi diikuti kata benda berubah menjadi keterangan. Saya ulang lagi, preposisi itu kalau diikuti kata benda dia menjadi satu, teman-teman, bergabung. Nah, nanti kelas katanya juga berubah, yaitu menjadi keterangan. Nah, kita nggak butuh keterangan ya, kita butuhnya predikat. Kalau yang Charlie, nah verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, nggak bisa jadi predikat. Berarti Charlie nggak bisa. Delta juga sama. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Berarti Delta nggak bisa. Kita tadi butuhnya predikat. Ya teman-teman. Ya sudah berarti jawabannya alpha. Nah nanti kalau diartikan, The Sherman Antitrust Act dari tahun 1890-an, passed nearly anonymously itu kalau diartikan um, disahkan gitu ya atau menjadi sah hampir dengan telak melalui Kongres Amerika Serikat seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 4. Caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada preposisi during itu temannya in, on, at. Kata bendanya an eclipse dia menjadi keterangan. Ada preposisi lagi yaitu of, kata bendanya the sun itu menjadi keterangan juga. Kemudian setelah koma sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat, artinya di titik-titik di situ kita harus carikan predikat. Nah, subjek dan predikat itu nggak boleh, teman-teman. Dipisah satu koma nggak boleh. Dan tadi pun kita mencari sebelum koma, itu nggak ada subjek. Semuanya keterangan. Nggak ada kata benda yang bisa jadi subjek. Ya sudah, berarti di situ kita juga kehilangan subjek. Ya. Jadi cari A, B, C, D yang dia subjek dan predikat. Yang alpha ada kata benda the earth, predikatnya adalah lies, jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu, kita cek yang lain. Kalau yang bravo ada subjek the earth, ada conjunction, nggak ada predikat sama sekali, nggak boleh ya, kalimat wajib punya predikat. Kalau yang Charlie ada subjek the earth, predikatnya lies, tapi ada conjunction that. Kita nggak butuh conjunction, kalau subjek predikat di kalimat itu cuma satu. Dan yang delta ada subjek the lying earth, tapi nggak ada predikatnya, delta nggak bisa. Karena kita tadi butuhnya adalah subjek dan predikat. Nah berarti jawabannya yang alpha. Nah nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Kalau diartikan, selama gerhana matahari, bumi itu berada di bayangannya bulan. Seperti itu. Oke, contoh terakhir untuk materi hari pertama kemarin, caranya sama, dicari predikat dulu kalau saya ya. Teman-teman boleh cari subjek dulu, cari predikat dulu boleh, bebas. Tapi kalau saya sarankan cari predikat dulu karena pendek. Sepanjang-panjangnya predikat itu tetap pendek kalau dibandingkan dengan subjek ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada is the lot. Right? Subjeknya di depan itu ada kata benda each object, kata bendanya di objeknya.
Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Sudah punya subjek dan juga sudah punya predikat. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semua ada predikatnya. Maksudnya ada turunan kata kerja enter maksud saya. Ya. Nah, tapi di sini nggak bisa kita masukkan predikat. Kenapa? Karena nanti predikatnya double. Ada is jelas, ada enters, enters, enter, nggak bisa. Jadi kita carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Oke, berarti jawabannya yang Charlie ya, karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat lagi, karena di soal sudah ada predikatnya. Nah, berarti jawabannya, berarti jawabannya yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is charged with electrical charges. Kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetik Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran listrik. Seperti itu. Nah, dari review materi pertama tadi nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke materi hari kedua. Silahkan teman-teman. Kak, yang B kenapa termasuk predikat? Oke, kita lihat ya. Nah, yang B nih, saya hilangkan dulu ya. Nah, yang B kenapa termasuk predikat? Karena dia adalah verb SCS, Miss. Karena kata kerja yang bisa jadi predikat, ini saya tulis di chat ya, teman-teman. Predikat itu dibuatnya adalah dari kata kerja atau verb. Nah, di situ di pilihan B ada enters. Nah, enters itu adalah verb SCS, teman-teman. Jadi yang bisa jadi predikat itu verb 1 atau verb SCS, kemudian verb 2, dan auxiliary verb. Nah, seperti itu. Makanya yang Bravo itu dia adalah predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat lagi seperti itu. Karena di soal tadi sudah ada kata is di last. Seperti itu. It bukan conjunction. It itu kata ganti, Miss. Kata ganti itu fungsinya sebagai subjek kalau di tempatnya di sebelum predikat ya. Kalau tempatnya di setelahnya predikat berarti dia sebagai objek. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman misalkan kalau ragu tuh, misalnya ragu ini kelas katanya apa? Nah, kemarin di link yang saya kirim di teman-teman di chat WhatsApp itu ada kamusnya ldoceonline.com itu kamus online saya. Jadi kalau teman-teman mau pakai referensi itu juga nggak apa-apa karena itu yang bikin asli orang Amerika, asli linguis kayak gitu bisa dibilang ahli bahasa, teman-teman. Saya tidak menyarankan untuk mengecek di kamus yang dua bahasa. Contohnya kamus UC ya, U Dictionary misalnya. Kenapa? Karena setahu saya ya, tolong kalau saya salah dibenarkan. U Dictionary itu kalau nggak salah buatannya Singapura sama Cina. Jadi Singapura sama Cina. Nah, sedangkan Singapura sama Cina itu nggak ngomong bahasa Indonesia. Ya kalau bahasa Inggris ya, tapi ya tetap bahasa Inggrisnya tabrakan sama dialek mereka, teman-teman. Jadi bukan bahasa Inggris yang asli di Inggris sana sama Amerika. Jadi saya berpatokan pada yang pakai bahasa Inggris asli, yaitu kalau nggak Amerika ya Inggris seperti itu. Nah, kamusnya ya Longman itu. Jadi untuk teman-teman mau mengecek kelas kata, saya harap ngeceknya di situ aja ya. Kemudian ada pertanyaan, Kak, kan untuk subjek dan predikat tidak boleh dipisahkan dengan satu koma, betul? Jadi kalau ternyata ada subjek di awal kemudian diberi koma, itu kita anggap tidak ada subjek dan mencarinya lagi atau gimana, Kak? Nah, subjek dan predikat itu nggak boleh dipisah dengan satu koma, teman-teman. Contoh maksudnya nggak boleh dipisah dengan satu koma, misalkan mau bilang I love you, misalnya ya. Sebentar, teman-teman. Sorry. Misalnya saya mau bilang atau saya tulis di chat aja ya, karena nggak keluar di Zoom-nya. Misalnya saya nulis I love you. Nah, itu I sama love itu sama-sama penting. Kalimat itu subjek sama predikat itu sama-sama penting. Sedangkan penggunaan koma di kalimat itu hanya untuk menambahkan informasi tambahan saja. Nah, informasi tambahan itu boleh dihilangkan, boleh enggak. Ya, boleh ada, boleh enggak, seperti itu. Nah, kalau nanti kita kasih koma, I love you, itu nanti berarti bisa dihilangkan teman-teman love-nya. Jadi tinggal IU saja. Yang mana enggak bisa, ya. Jadi I, love you itu enggak boleh. Nah, tapi kalau misalkan subjek sama predikat mau tetap dipisah dengan koma, itu bukan satu koma.
tapi dengan 2 koma. Jadi kalau dipisah dengan 2 koma malah boleh. Ya, contohnya nih. I, koma, like you know, misalnya. Like you know it, misalnya ya. Love you. Sorry. Nah, ini bisa teman-teman. I, like you know it, love you itu nggak apa-apa. Saya, seperti yang kamu ketahui, mencintaimu. Misalnya contohnya seperti itu. Ya, jadi subjek predikat nggak boleh dipisah 1 koma, tapi kalau dipisah 2 koma malah boleh. Seperti itu. Dan tadi ada lanjutannya, jika ada subjek, kemudian ada koma 1 setelahnya, berarti itu kita tidak anggap subjek, jawabannya bukan seperti itu. Jadi kalau ada subjek, dan itu ada teman-teman, di soal TOEFL itu ada, terutama TOEFL yang prediksi ya. Jadi soalnya hanya terdiri seperti ini. Subjek, koma, kemudian titik, misalnya seperti ini. Nah, berarti nanti karena subjek sama predikat itu nggak boleh dipisah sama 1 koma, bolehnya 2 koma, maka teman-teman carikan di pilihan ganda yang ada komanya 1 lagi. Ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi nanti cari di pilihan ganda yang ada 1 koma lagi, kemudian diikuti predikat. Seperti itu. Jadi cari koma, kemudian predikat di jawaban. Karena nanti jadinya kalimatnya seperti ini, teman-teman. Subjek, koma, kemudian setelahnya koma itu diikuti informasi tambahan. Kemudian diikuti koma lagi, terus predikat. Seperti itu. Nanti urutannya kalimatnya seperti itu. Gimana, Miss? Dapat maksud saya? Ya, ini slide-nya masih soal ya? Ya, betul. Masih latihan ini, Miss. Latihan soal. Dan tanya jawab sebentar. Oke. Yang koma tadi yang mana ya? Yang nomor 5 ini? Bukan, ada yang bertanya, Miss, di chat. Miss Ayu Anita bertanya di chat. Oh, tulisnya di chat ya? Oke. Ya, jadi ya ada pertanyaan di chat kan. Kak, kan untuk subjek predikat tidak boleh dipisah dengan koma. Jadi kalau ternyata ada subjek di awal, kemudian diberi koma, itu kita tidak anggap subjek. Nah, pertanyaannya seperti itu. Jawabannya masih dianggap subjek, teman-teman. Ya, kalau ada subjek ketabrak koma, 1, nah carikan koma lagi di pilihan ganda, kemudian setelah koma diikuti predikat. Jadi diingat-ingat, subjek predikat nggak boleh dipisah 1 koma. Kalau 2 nggak apa-apa, ya, seperti itu. Gimana tadi Kak? Maaf. Jadi mohon maaf teman-teman ya, saya agak pilek. Tadi Jadi dari tulis-tulisannya ternyata di chat. Maaf ya. ya di chat, Miss. Jadi subjek predikat itu nggak boleh dipisah dengan 1 koma, tapi bolehnya dipisah dengan 2 koma. Seperti itu. Oke. Makasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke materi hari kedua, teman-teman, yaitu mengenai conjunction. Ini kelas kata baru lagi. Kemarin kita sudah belajar mengenai kata benda atau noun. Kemudian kata ganti atau pronoun. Kemudian kata kerja atau verb. Nah, hari ini kita belajar kelas kata baru yaitu conjunction atau kata hubung. Oke. Jadi conjunction atau kata hubung seperti namanya ya, fungsinya dia adalah sebagai penghubung, teman-teman. Nah, dia nanti akan menghubungkan 2 informasi di dalam kalimat. Oke. Nah, sorry teman-teman. Jadi fungsi conjunction itu dia adalah menghubungkan 2 subjek, 2 predikat seperti itu. Nah, jadi misalnya nih, di dalam kalimat teman-teman menemukan di dalam soal teman-teman menemukan ada susunan seperti ini. Conjunction, subjek, titik, koma, subjek, predikat. Jadi ada conjunction, subjek, titik, koma, subjek, predikat. Berarti di titik-titik di situ harus diisi dengan apa? Predikat. That's right. Di situ harus diisi dengan predikat lagi. Oke, lagi nih, misalnya ada teman-teman menemukan di soal itu susunannya seperti ini. Subjek, predikat, titik-titik, subjek, predikat. Nah, titik-titik di situ apa yang hilang, teman-teman?
Conjunction. Conjunction. That's right. Kita kehilangan conjunction. Jadi carikan pilihan A, B, C, D yang conjunction. Nah, memang di kalimat itu subjek predikat bisa muncul lebih dari satu, teman-teman. Saya ulang lagi. Subjek predikat itu bisa muncul lebih dari satu di dalam kalimat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dia harus dihubungkan menggunakan conjunction. Seperti itu. Nah, nanti jadinya seperti ini. Contoh lagi terakhir. Misal teman-teman menemukan ada di soal seperti ini. Subjek, predikat, conjunction. Maka di titik-titik kita kehilangan apa? Subjek predikat. That's right, subjek dan predikat lagi. Jadi cari di pilihan ganda yang SP atau subjek predikat seperti itu. Oke. Nah, kemudian conjunction sendiri itu dibagi ke dalam dua jenis, teman-teman. Saya ulang lagi, conjunction itu dibagi menjadi dua jenis atau dua kategori. Nah, apa aja? Conjunction itu ada yang fanboys, ada yang selain fanboys. Nah, fanboys itu cuma singkatan dari F-nya itu for, artinya karena, bukan untuk ya, karena for yang artinya untuk itu preposisi. Kalau for yang artinya karena, itu dia adalah conjunction. Sorry, ada yang mau lihat yang sebelumnya tadi? Yang ini, Mister? Miss? Oke. Nah, conjunction tadi dibagi ke dalam dua jenis ya. Ada fanboys, dia singkatan dari for and nor but or yet so. Dan disingkat awalnya jadinya fanboys. For artinya karena ya, bukan yang for artinya untuk atau demi, karena for yang artinya untuk itu preposisi. Tapi kalau for yang artinya karena dia adalah conjunction. Kemudian ada and artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya namun, so artinya sehingga. Nah, kalau teman-teman menemukan kelas kata conjunction tapi selain yang disebutkan ini tadi ya, selain for and nor but or yet so, itu adalah conjunction miliknya selain fanboys. Nah, conjunction selain fanboys itu ada banyak sekali, teman-teman. Kalau fanboys cuma 7 ini, tapi conjunction selain fanboys itu ada banyak sekali, ya. Contohnya nih, sama-sama saya mau bilang karena. Kalau di fanboys tadi punya for, kalau di selain fanboys kita bisa pakai because, juga bisa pakai since. Jadi since itu bisa artinya sejak, bisa artinya karena, teman-teman. Oke. Kemudian ada juga misalnya when, once sama us artinya ketika. Ada juga misalnya where artinya di mana. Ada juga which, who sama that yang artinya yang. Nah, ini saya tebelin dan saya garis miring, saya buat miring karena ada penggunaan khususnya, teman-teman. Yang mana nanti kita akan pelajari di hari ke-10. Ya, di materi terakhir tentang structure nanti. Oke. Intinya sekarang teman-teman pahami kalau kata tanya atau 5W1H itu adalah conjunction, seperti itu. Kemudian ada that artinya bahwa, ada while diartikan sedangkan, meskipun juga bisa while itu, teman-teman. While juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Ada juga every time atau whenever artinya kapanpun. Although artinya meskipun. Whose yang diikuti kata benda. Contohnya di sini adalah whose daughter. Artinya adalah yang putrinya. Kalau misalnya whose house. Yang rumahnya. Whose father. Yang ayahnya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian ada lagi the way. Ada juga how. Ada juga as. Artinya seperti atau sebagaimana. Dan masih banyak lagi, nggak cukup kalau dimasukkan ke dalam satu slide ya teman-teman. Nah mungkin jadi untuk bilang karena itu kita bisa bilang pakai for, juga bisa pakai because ya teman-teman. Memang kadang apa namanya kata dalam bahasa Inggris itu beda kata tapi artinya sama. Nah itu namanya sinonim ya. Nah pertanyaannya sekarang gini, kenapa mereka ini sama-sama conjunction tapi kok dibedakan? Padahal kan sama satu keluarga, tapi kenapa dibedakan? Apa yang berbeda? Apa yang membedakan mereka berdua? Nah, yang membedakan adalah penggunaan di dalam kalimat, teman-teman. Nah, conjunction fanboys atau for and nor but or yet so, itu dia tidak bisa muncul di paling depan kalimat. Oke, jadi tempatnya fanboys itu hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Sedangkan conjunction selain fanboys, dia tempatnya boleh di awal, boleh juga di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi nanti kalau ditulis rumus, maaf Kak, slide sebelumnya lihat sebentar soalnya masih nulis. Teman-teman untuk nulis jadi gini, di kelas ketika kita meeting seperti ini tolong jangan ditulis dulu ya.
ini teknik belajar saya. Jadi pastikan kita menulis itu ketika kita sudah paham. Jadi nanti silahkan setelah kelas, teman-teman nanti menulisnya adalah lewat rekaman. Jadi rekaman yang saya share ke teman-teman itu nanti buat teman-teman merekap materi di kelas seperti. Karena kalau kita menunggu teman-teman menulis nanti nggak cukup waktunya, seperti itu. Ya, dan nggak enak juga nungguin teman-teman yang ditungguin teman-teman yang lain seperti itu. Jadi nanti untuk menulisnya, saya harap teman-teman setelah kelas saja ya, nanti setelah kelas saya kirimkan rekamannya, seperti itu. Oke, jadi itu tadi bedanya conjunction fan voice sama selain fan voice adalah kalau fan voice tempatnya selalu di tengah-tengah, kalau selain fan voice boleh di tengah, boleh di awal. Jadi kalau teman-teman misalkan menemukan di soal itu ada 2 subjek, 2 predikat, tapi titik-titiknya itu di paling depan, di awal kalimat. Nah, jangan pilih yang conjunction fan voice, tapi pilih yang selain fan voice conjunction-nya ya. Karena conjunction fan voice tidak boleh muncul di paling depan kalimat. Nah, nanti kalau ditulis rumus, conjunction fan voice ini ketika dipakai untuk menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, pola kalimatnya cuma 1 atau rumusnya cuma 1. Yaitu subjek predikat, koma, fan voice subjek predikat. Sedangkan conjunction selain fan voice karena tempatnya boleh pindah-pindah ya, teman-teman. Itu nanti akan ada 3 alternatif bentuk kalimat. Jadi bentuknya bisa subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat, atau subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat, atau conjunction, subjek, predikat, koma, subjek, predikat. Seperti itu. Nah, kemudian perbedaan terakhir adalah, nah conjunction fan voice, teman-teman, itu tidak selalu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat. Jadi kalau teman-teman di soal menemukan conjunction fan voice, dicek dulu setelahnya itu apakah dia menghubungkan subjek predikat atau sebelumnya ada subjek predikat lain atau enggak. Ya, karena fan voice ini bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja. Contohnya, turtles and tortoises have a special shell on their back maksud saya ya. Kalau diartikan nanti, penyu dan kura-kura memiliki sebuah cangkang khusus di punggung mereka. Jadi dan di situ atau and di situ tidak menghubungkan 2 subjek 2 predikat, melainkan 2 subjek saja. Predikatnya cuma 1, yaitu have. Ya. Kemudian contoh kedua, octopi have no bones but a beak. Gurita tidak memiliki tulang, namun paruh atau namun memiliki sebuah paruh. Nah, di situ but-nya itu cuma menghubungkan 2 objek, teman-teman, yaitu bones, tulang, sama beak, paruh. Subjek predikatnya cuma 1. Subjeknya octopi, predikatnya have. Ya. Kemudian contoh ketiga, the manager presented the materials concisely and clearly. Di situ subjeknya cuma 1, yaitu the manager, predikatnya cuma 1, yaitu presented. Nah, and di situ atau fan voice di situ cuma menghubungkan 2 keterangan cara saja, yaitu concisely dan clearly. Nanti kalau diartikan, Pak manajer itu menyajikan materinya dengan padat dan dengan jelas. Seperti itu. Kemudian contoh keempat, my room is big but a little dark. Ruanganku itu luas namun sedikit gelap. Nah, di situ but-nya itu cuma menghubungkan adjektif atau kata sifat big dengan kata sifat dark. Ya, subjeknya cuma 1 yaitu my room, predikatnya cuma 1 yaitu is. Walaupun fan voice itu juga bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat ya, teman-teman. Contohnya nomor 5 ini. She is not perfect, but I love her. Dia nggak sempurna namun aku menyukainya. Nah, di situ sebelumnya but ada subjek she, predikatnya is. Setelahnya but ada subjek I, predikatnya love. Nah, cara membedakan fan voice ini ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat saja atau menghubungkan 2 subjek, 2 predikat itu sebelumnya ada komanya enggak? Seperti itu. Kalau sebelumnya fan voice itu ada komanya 1 seperti ini ya, teman-teman. Berarti but-nya di situ atau fan voice-nya itu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Tapi kalau dia enggak ada komanya 1 ya, nah berarti dia tidak menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, melainkan menghubungkan bagian dari kalimat saja yang sama. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk conjunction fan voice ini ketika dia menghubungkan 2 bagian kalimat yang sama saja, teman-teman. Syaratnya yang dihubungkan harus paralel atau harus sama, ya. Nah, di dalam kotak kecil di bawah ini, ini contoh yang salah atau incorrect.
Kenapa salah? Karena conjunction di contoh kalimat berikut ini tidak menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Kalimatnya berbunyi, I like coffee and happy. Saya menyukai kopi dan bahagia. Nggak enak didengar ya teman-teman, karena dan di situ menghubungkan kopi sebagai objek dan bahagia itu kata sifat. Nggak jelas fungsinya sebagai apa. Oke, jadi happy-nya di situ harus kita rubah jadi objek juga. Contohnya, I like coffee and apa namanya? I like coffee and tea misalnya. Saya suka kopi dan teh. I like coffee and cupcake misalnya. Saya suka kopi dan Eee, kue, ya cupcake itu bahasa Indonesia apa saya nggak tahu ya teman-teman. Contohnya I like coffee and milk, saya suka kopi dan susu. Jadi harus menghubungkan 2 yang sama, seperti itu. Nah itu tadi adalah materi hari ini mengenai conjunction, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada? Baik, kalau Izin, nggak ya silakan. izin ini yang di bawah kan ada tertulis I like coffee. Misalnya kita menambah koma. Jadi I like coffee, koma, and And I happy. Itu benar apa salah ya kira-kira? betul. Jadi kalau I like coffee and I am happy boleh. Jadi Harus ada sebenarnya koma itu berarti ya? ya Setelah kalau misalkan mau menghubungkan 2 subjek, 2 predikat menggunakan fan voice, teman-teman, fan voice-nya harus dikasih 1 koma sebelumnya. Itu yang membedakan. Oke. ya, Jadi terima kalau kasih. kalau setelahnya and itu mau diikuti subjek predikat, maka di situ harus dikasih, koma sebelumnya and-nya ya, teman-teman. Jadinya nanti saya tulis di chat ya. I like coffee, koma, and and I am happy, titik. Nah, seperti itu. Jadi cara membedakan di soal atau di jawaban penggunaan fan voice yang menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, atau menghubungkan ke bagian dari kalimat saja, ada komanya atau enggak di sebelumnya fan voice-nya. Kalau enggak ada, berarti itu menghubungkan bagian dari kalimat aja, tapi kalau ada, dia menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Itu kalau 1 koma ya, teman-teman. Tapi kalau komanya lebih dari 1, nah sama itu paralel, cuma yang dihubungkan itu lebih dari 2. Contoh nih, misalnya saya tulis di chat ya, "Saya suka mangga, I like mangoes." Sorry, I like mangoes. Ada kalimat lagi, I like, misalnya I like blueberries. Satu lagi, saya suka, misalnya apple, saya suka buah apel misalnya, I like apples. Nah, misalnya 3 kalimat di situ, I like mangoes, I like blueberries, and I like apples. Nah, itu karena ada kesamaan I like-nya, maka itu bisa kita jadikan 1 kalimat, teman-teman. Jadinya, I like mangoes, koma, blueberries, koma, and apples. Nah, jadinya seperti itu. Jadi komanya sebelumnya N itu ada 2 bahkan lebih kadang, tergantung yang dihubungkan ada berapa. Jadi N itu kalau sebelumnya cuma 1 koma menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, tapi kalau lebih dari 1, nah kita cek dulu, biasanya itu menghubungkan lebih dari lebih dari 2 bagian kalimat yang sama saja, seperti itu. Kadang 3, kadang 4, dan seterusnya. Gimana, dapat ya? Menghubungkan jenis yang sama itu maksudnya jenis katanya, misal noun dengan noun, adjektif dan adjektif. Ya, betul. Nah, dan fungsi kalimat juga, contohnya objek dan objek. Nah, seperti itu, betul. Dan bentuknya juga harus sama ya, teman-teman. Misalnya kalau kata benda manusia ya dengan kata benda manusia, seperti itu. Nggak mungkin kita bilang seperti ini, "Saya bekerja sebagai guru dan listrik." Kan nggak enak. "I work as a teacher and electricity." Kan nggak enak. Harusnya saya bekerja sebagai guru dan, tukang listrik atau ahli listrik. Itu nanti kalau di Inggris kan, I work as a teacher and electrician, seperti itu. Jadi untuk membuat makna yang, apa ya, yang bisa dipahami itu harus setara, teman-teman. Kata benda ya kata benda, misalnya kata bendanya manusia ya dengan kata benda manusia, dan seterusnya, seperti itu. Gimana, dapat ya?
Nah, untuk yang pecahan-pecahan seperti itu nanti yang saya maksud tadi, itu di luar teori yang kita bahas teman-teman, tapi itu memang kadang juga ditanyakan ya. Nah, itu teman-teman akan dapat ketika teman-teman sering-sering latihan, seperti itu. Latihan bahas, seperti itu. Itu nanti teman-teman akan mendapat materi-materi perintilan kecil-kecil seperti itu. Oke, saya anggap paham. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, kita ke contoh soal. Nah, kurang lebih contoh soalnya seperti ini. Pertanyaan saya ke teman-teman Maaf, seperti biasa. Miss, maaf, Sir, ini kayaknya Iya, saya baca deh di chatting Kanwil Bali, Bu iya. Winda. Gimana? Iya. Ada tuh chat pertanyaan, mau bukan Tadi jenis yang sama itu maksudnya jenis katanya. tadi sudah saya jawab. Oh iya, Iya. maaf. Jadi tadi sudah saya jawab. Jadi betul, harus menghubungkan yang sama jenis katanya misalnya noun dengan noun, adjektif dengan adjektif atau bagian dari kalimat yang sama. Contohnya objek dan objeknya. Itu betul seperti itu. Kok bisa ini ya diketiknya pakai slide ya? Agak aneh juga di bacanya di chat. Oke deh. Siap, tadi sudah dijawab. Ya, tadi sudah saya jawab tadi. Kasih. Oke, gimana mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal. Pertanyaan saya ke teman-teman sama, cari predikatnya dulu. Apakah teman-teman menemukan ada predikat di soal? Kalau nemu yang mana, teman-teman? Occurred sama Oke, good. went off. Nice, ada occurred itu verb 2 ya. Sama went out. Itu verb 2 juga, went-nya. Oke, berarti ada 2 predikat di kalimat ini. Sebentar ya, teman-teman, saya share lagi karena sepertinya Zoom-nya ada sedikit masalah karena saya nggak bisa mencoret-coret. Nah, sekarang bisa. Nah, ada 2 predikat ya, yaitu yang pertama occurred, yang kedua adalah went. Berarti kalimat ini punya 2 predikat. Subjeknya occurred yang mana? Ada yang nemu subjeknya occurred? Power failure. Good, a power failure itu subjeknya. Kalau subjeknya went di situ yang mana? The lamp. The lamps, good. Ada the lamps ya. Sebentar. Saya share lagi, sorry teman-teman. Tiba-tiba nggak bisa nggak bisa dicoret-coret. Sepertinya ada sedikit masalah. Oke deh, kita ini ya pakai ini aja, karena nggak bisa dicoret-coret ini. Nggak tahu kenapa. Baik, ada predikat occurred, subjeknya adalah a power failure. Kemudian ada predikat went, subjeknya adalah lamps. Nah, berarti kalimat ini punya 2 subjek, 2 predikat. Syarat kalimat ketika dia terdiri dari 2 subjek, 2 predikat harus dihubungkan dengan conjunction. Nah, kita cari pilihan ganda yang conjunction. Kebetulan di pilihan ganda yang conjunction cuma 1. Ada yang tahu yang mana? So. Ya, that's right. Yang so ya. Jawabannya adalah yang bravo. Kemudian ada yang bertanya, Sir, itu ada di modul enggak? Untuk contohnya saya ambil dari modul, Miss. Tapi untuk materi yang saya pakai, saya tidak mengikuti modul, teman-teman. Nah, alasannya kenapa? Nah, modul yang teman-teman pakai itu nama bukunya adalah Longman ya. Kemudian di structure di buku itu teman-teman ada 60 skill. Ya. Nah, untuk mengerjakan satu soal, kalau teman-teman harus memikirkan ini skill yang mana? Skill 1 sampai skill 60 itu yang mana? Itu akan sangat menguras waktu. Sedangkan teman-teman cuma punya waktu 30 detik untuk mengerjakan. Nah, makanya silabus ini saya loncat dari buku. Saya keluar dari buku. Saya bikin silabus sendiri yang menurut saya lebih mudah seperti itu. Ya. Dan di buku itu memang buku itu yang bikin bukan orang Indonesia, teman-teman, yang bikin asli Amerika. Cuman ya itu, saya nggak setujunya adalah satu terlalu banyak teori, yang kedua maksudnya teori itu istilah-istilah nggak jelas ya teman-teman, yang sebenarnya itu nggak penting. Kemudian yang kedua itu tadi, ada 60 skill, masa kita cuma mengerjakan satu soal aja harus memikirkan ini skill 1 sampai skill 60 yang mana, kelamaan nanti teman-teman. Ya, jadi saya punya cara yang lebih cepat, yaitu cari subjek predikatnya dulu. Nanti kita akan tahu yang hilang yang mana.
seperti itu. Tapi jangan khawatir, kan teman-teman tuh di admin sudah dikasih tahu untuk mengeprint. Kalau teman sudah print nggak apa-apa, itu buat latihan nggak apa-apa, ya, buat belajar aja seperti Eh, itu. tapi Sir, ada kunci jawabannya nggak? Ada, nanti boleh chat saya ya, atau nanti kalau saya lupa, atau saya kirim nanti di grup kalau saya lupa tolong diingatkan. Kan saya kan belajar, tapi saya nggak tahu Iya nanti yang betul. benar yang salah tuh yang mana. Tapi iya, Udah ngeprint tapi masalahnya lumayan iya, tapi ratusan lembar. tapi saya sarankan gini teman-teman. Untuk karena saya juga nggak pakai buku ya untuk materi, teman-teman dulukan latihan yang saya buatkan di Google Drive. Saran saya di situ. Karena yang di buku kadang nggak nyambung dengan yang saya kasihkan di kelas. Walaupun sebenarnya sama, materinya sama, cuma saya ringkas seperti itu aja. Oke. Jadi saya sarankan dulukan yang di Google Drive. Oke, nggak perlu di print nggak apa-apa, kerjakan di yang sudah. Google Yang Drive yang mana ya? Google Drive yang mau nanti dicek di grup ya, atau saya chat di grup teman-teman atau di chatnya teman-teman. Pokoknya setelah kelas itu saya pasti mengirimkan jadi kalau ada apa-apa di grup ya teman-teman tolong dibaca atau tolong diperhatikan, maksudnya karena siapa tahu itu penting. Contohnya rekaman kelas, kemudian kemarin saya minta teman-teman untuk absensi ya, kemudian dan lain-lain itu sudah saya kirim di grup seperti itu. Jadi tetap stay tune ya teman-teman di grup supaya kalau ada Oh, di informasi apa-apa Google Glass itu ada exercise-nya juga ya. ada seperti itu. Dikerjakan ya. Bebas teman-teman ya. Kalau Tapi ada saran saya kuncinya ya. ada kuncinya. Maaf, soalnya saya kemarin ngajar habis ini. It's okay, nggak apa-apa. Jadi Kemarin saya ngambil malam, habis malam saya ngajar. Habis ini juga saya ngajar. iya nggak apa-apa, semangat. Saya juga ngajar juga. Jadi eh, teman-teman sempatkan karena saya tahu teman-teman pasti sekarang butuh TOEFL semuanya. Entah buat kuliah, entah buat kerja, entah buat PNS atau beasiswa dan sebagainya. Yang saya tahu sekarang ini banyak sekali yang butuh TOEFL. Kenapa kok saya tahu? Karena saya sering joki, teman-teman. Ya, tapi Wih, jangan ditiru. Hanya untuk informasi teman-teman. Kenapa saya juga berani membuat silabus sendiri ya? Karena saya tahu situasi tes teman-teman itu tidak sesulit yang ada di buku. Di buku itu ada materi yang ditambah-tambahi. Di tes itu saya nggak pernah menemukan. Contohnya materi kita hari ke-6 nanti. Nah, tapi tetap bukan hari ke-6, hari ke-5 maksud saya. Hari ke-5 itu saya tidak pernah menemukan soal di TOEFL yang asli ITS. Nah, tapi kalau TOEFL prediksi yang bikin dari kursusan-kursusan atau dari lembaga-lembaga yang lain, itu biasanya dimasukkan. Makanya saya merasa perlu memberikan ke teman-teman, siapa tahu teman-teman nanti yang ambilnya tes yang prediksi. Karena soal yang chapter 5 itu sering keluar, tapi di tes yang TOEFL yang asli ITS itu tidak pernah keluar, teman-teman. Ya, tapi untuk sertifikat saya jelaskan lagi ya, sertifikat yang bisa dipakai setahu saya, teman-teman, itu yang asli dari ITS. Seperti itu. Oke, kalau yang dari prediksi-prediksi atau dari lembaga-lembaga seperti ini, setahu saya nggak bisa sertifikatnya dipakai untuk persyaratan. Setahu saya ya, karena banyak juga yang saya tanyai dari alumni-alumni itu katanya nggak bisa seperti itu. ada Cara juga Sir, saya maksudnya? potong. Kalau untuk sertifikasi pendidik dari PLTI juga ada TOEFL ya. Nah, setahu saya juga gitu, karena saya juga sering Namanya TOEP. iya, itu yang dari Indonesia asli ya. Jadi persyaratannya Iya. bisa pakai TOEP, bisa pakai tapi itu bukan lembaga-lembaga seperti ini yang Enggak, bikin. dia Itu dari asli dari PLTI. pemerintah. Iya, Iya, dari itu dari pemerintah. pemerintah. Itu bisa Seperti itu. buat pelamar kerja juga bisa pakai itu. Iya, dan saya punya juga soalnya. Oto Bappenas juga iya bisa juga TOEFL Mhm, dari Oto Bappenas. iya, kalau nggak salah saya dapatnya yang dari saya lupa dari PLTI atau Bappenas seperti itu. Saya tahu caranya. Kalau Iya. sertifikatnya cara dapatnya gimana? Teman-teman bisa tes di lembaga-lembaga yang jadi penyelenggara TOEFL asli ITS. Banyak kok teman-teman. Contohnya ada UII. Kalau saya yang sering daftar itu di UII. Karena di sana pengawasnya ramah sekali. Nggak ada curiga-curigaan sama orang. Ya teman-teman. Jadi enak, tes itu nggak tegang. Ada juga di Colorado Bengkulu. Tapi tidak disarankan. Kenapa? Karena yang jaga itu curigaan teman-teman. Saking curigaannya di sana itu jarang, ada yang tes itu jarang. Karena udah terkenal banget di sana itu ketat banget.
Kita belum tes aja udah dicurigai ini itu kayak gitu. Jadi kadang ketika kita tes ngambil di sana, itu yang tes kadang cuma kita, satu orang doang. Saking sepinya kayak gitu. Ada juga di Universitas Indonesia, jadi di UI. Atau nanti kalau teman-teman tertarik untuk ngambil tes yang asli, yang online ya, itu bisa japri saya, nanti saya kirimkan link untuk informasinya seperti itu, websitenya. Ya, jadi saya sarankan nikmati aja belajarnya ya teman-teman. Jadi karena bisa dipastikan silabus yang saya berikan ke teman-teman ini belum pernah dipakai di mana-mana. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah lama ngajar TOEFL teman-teman di berbagai kursusan ya. Dan yang dipakai ya buku itu yang teman-teman dikasih dari lembaga itu sama aja. Tesnya juga sama teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah ngambil kursus TOEFL, ya tesnya teman-teman udah tahu soalnya kayak gitu. Karena bukunya ya sama kayak gitu. Kalau di Denpasar ada yang online, Sir. Nah, mungkin ada yang online juga ya, that's right. Terutama di Denpasar itu kota besar, teman-teman. 2 tempat yang bisa tes tetapi online. Saran saya online aja. Kalau online itu enaknya bisa lebih jelas di listening karena kita pakai headset, terutama kalau teman-teman punya headset yang noise cancelling. Karena kalau pengalaman saya tes offline, teman-teman, kendalanya adalah di audio waktu listening itu biasanya speakernya pecah. Nah, itu nggak enak banget. Performa kita nggak enak banget kayak gitu. Jadi kayak nggak kedengeran apa-apa. Mending pakai headset ketika kita online. Ada banyak sekali teman-teman seperti itu untuk tempat-tempat daftarnya. Jadi untuk yang di Kingdom dan teman-teman yang ikut saya, kita belajar aja ya. Kita nikmati belajarnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan apapun silahkan tanya. Saya sendiri juga punya soal-soal yang dari ITS ya. Tapi untuk saya pakai ngajar private teman-teman. Karena rekaman private itu di YouTube tidak saya public. Jadi saya buat private aja. Seperti itu. Kayak gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sebelum ke contoh soal kedua? Oh, bisa private soal-soal ITS juga ya? Bisa. Jadi saya juga buka kelas private teman-teman. Memang yang tadi saya bilang ya, saya buka joki tapi saya nggak sarankan. Joki itu pilihan yang sangat terakhir teman-teman. Saya bisa bilang teman-teman ini adalah korban sistem. Kenapa korban sistem? Contoh seperti ini. Teman-teman kuliah di jurusan kesehatan misalnya. Itu yang paling sering datang ke saya. Jurusan kesehatan, nggak pernah dikasih mata kuliah TOEFL. Pas waktu tes untuk kelulusan syaratnya adalah TOEFL dan 500 itu lumayan tinggi teman-teman. Ya, nah itu kan sama aja kayak kita gini. Misalnya kita ngambil pelajaran lari. Nah harusnya tesnya ya lari. Nah tapi waktu tes kita disuruh renang, kan nggak nyambung, nggak mengukur apa namanya kemampuan teman-teman. Dan TOEFL itu saya pastikan tidak mengukur bahasa Inggris teman-teman. Ya, yang mengukur kemampuan bahasa Inggris teman-teman itu yang TOEFL IBT atau IELTS. Tapi itu daftarnya mahal sekali tes dan belajarnya lama sekali, sekitar 2,5 tahun kalau normalnya ya teman-teman, supaya kita bisa band 8 ke atas. Band 7, 8, 9 itu lama. Apalagi kalau teman-teman benar-benar dari nol. Seperti itu. Jadi paling gampang ya TOEFL itu ada cara ada strategi mengerjakan, cara cepat, tips dan trik seperti itu. Nah, saya biasanya kalau menerima joki itu benar-benar kalau orangnya mendesak, butuh cepat, tapi tetap setelah joki saya kasih tahu. Nganu ya, setelah ini saya kasih link YouTube, silahkan bantu subscribe juga, lumayan buat nambah view, jadi tetap belajar. Karena sertifikat TOEFL itu cuma berlaku 2 tahun, teman-teman. Nggak sampai seumur hidup, seperti itu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah ada predikat? Kalau ada yang mana dan ada berapa? 2. Ada 2 ya, yang mana? Was dan appointment. Appointment bukan predikat? Oh, Ya, was miss. sama Was sama miss. miss. Betul, Miss. was sama missed ya. Berarti kita punya 2 predikat, yaitu was sama miss. Subjeknya was sudah ada belum, teman-teman? Belum. Belum ada. Nah, berarti kita hutang subjek 1 di titik-titik. Tapi jangan buru-buru cari subjek ya. Nanti kalau teman-teman buru-buru cari subjek, jawabannya jadi A atau C. Kita cek dulu, selain subjek kita butuh yang lain nggak? Subjeknya miss apakah sudah ketemu, teman-teman? Sudah. Yaitu? I. Tidak ada I. Nah, berarti kita punya 2 predikat tapi cuma 1 subjek. Artinya kita harus carikan subjeknya was dan 1 conjunction sebelumnya untuk menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Jadi cari conjunction dan subjek di pilihan.
Berarti jawabannya yang mana? D. D. Iya, Yang yang D. delta. That's right. Di situ ada conjunction since, subjeknya adalah he. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya melewatkan acaranya. Seperti itu. Kalau yang alpha ada cuma subjek ya. Nanti ada 2 subjek, 2 predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang bravo, because itu conjunction. Hati-hati teman-teman. Because sama because of itu beda ya. Because itu conjunction. Kalau because of, memang kelihatannya 2 kata, tapi sebenarnya dia 1 kata. Because of itu 1 kata, kelas katanya preposisi. Dia bukan conjunction. Walaupun artinya sama. Ya, tapi kelas katanya beda, maka penggunaannya juga beda. Saya ulangi lagi. Because sama because of beda. Because itu conjunction, because of preposition. Seperti itu. Kalau yang Charlie, the train itu kata benda nanti jadi subjek. Jadi nanti cuma ada 2 subjek, 2 predikat. Nggak bisa, pemborosan jadinya nanti. Kalau mau ada 2 subjek, 2 predikat, kita harus masukkan 1 conjunction. Ya, jadi jawabannya yang delta. Oke, nice. Mungkin sebelum ke latihan soal, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan soal. Dicoba dulu, jangan takut benar, seperti biasa. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban delta, ada juga Charlie. Ada juga Bravo. Baik, sebisanya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Nah, mungkin tantangannya adalah kita mencari yang mana sih yang conjunction seperti itu ya. Nah, itu buka kamus nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Nah, kita cek aja ya, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada occurs, subjeknya adalah uniform acceleration. Ada predikat lagi yaitu remains. Subjeknya adalah rate. Nah, berarti ada 2 subjek, 2 predikat, kita butuh 1 conjunction di situ. Nah, cari A, B, C, D yang conjunction. Kebetulan di pilihan ganda, conjunction cuma 1, teman-teman. Oke, kita cek aja. According to, kita cek di kamus. Kelas katanya apa? According to, kelas katanya adalah preposisi, bukan conjunction. Alpha nggak bisa, ya. Kalau yang Bravo, if kelas katanya apa? If kelas katanya adalah conjunction, teman-teman. Nah, kemungkinan Bravo bisa. Karena tadi kita butuhnya memang conjunction ya. Kita tahan dulu yang Bravo. Kalau yang Charlie ada with, itu kelas katanya adalah preposisi, teman-teman. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta under, itu kalau dicek di kamus, kelas katanya kalau nggak preposisi ya keterangan atau adverb. Nah, tadi kita butuhnya conjunction, berarti Delta nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo tadi, yaitu yang if. Nah, nanti kalau dibaca, uniform acceleration occurs if the rate of change remains the same over successive and equal intervals of time. Kalau diartikan, percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan itu tetap sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut ke contoh kedua. Dicoba dulu, jangan takut salah, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo ya. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada are, subjeknya children. Ada conjunction before ya, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Setelah koma itu ada predikat lagi yaitu communicate, tapi belum ada subjeknya. Nah ya sudah, berarti kita carikan subjek di pilihan ganda.
Yang alpha, however, itu kelas katanya adalah keterangan, kalau nggak gitu conjunction. Nah, kita butuhnya subjek. Ya, kita nggak bisa masukkan conjunction lagi. Karena nanti kalau ada 2 conjunction, subjek, predikat ya harus 3. Oke, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, they itu kata ganti. Jadi kemungkinan bravo bisa ya. Karena pronoun itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya sebagai objek. Oke, tapi kalau they fungsinya hanya sebagai subjek ya. Berarti kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie furthermore itu kelas katanya kalau nggak keterangan ya. Iya, sorry. Kalau kelas katanya cuma keterangan maksud saya. Oke, kita nggak butuh keterangan. Kita butuhnya subjek. Kata benda, kalau nggak gitu kata ganti. Yang bisa jadi subjek. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, who itu dia adalah conjunction. Pokoknya kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya pokoknya. Di soal structure TOEFL itu anggap conjunction. Ya teman-teman. Kita nggak butuh conjunction. Kita butuhnya subjek. Ya sudah berarti jawabannya yang bravo. Nice. Nanti kalau dibaca. Before children are able to speak or understand the language, they communicate through facial expressions and by making noises. Kalau diartikan, sebelum anak-anak itu mampu berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Number 3. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Baik, ada jawaban delta. Alright, delta ya. Mari kita cek semua jawabannya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Subjeknya ada the edible tube mushroom. Itu subjeknya, panjang ya. Kata bendanya tapi di mushroomnya. Oke. Jadi kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Di situ tidak ada conjunction, tidak ada subjek, tidak ada predikat lagi. Nah, berarti kita hanya butuh satu predikat saja. Yang alpha ada predikat tapi ada conjunction, kita nggak butuh conjunction ya. Kalau yang bravo ada to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Yang Charlie verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Berarti jawabannya yang delta ya. Nah, nanti kalau dibaca the edible tube mushroom has a cushion like moist brown or darkish red cap. Kalau diartikan jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah topi warna merah tua atau coklat lembab yang berbentuk seperti bantal sofa. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kita ke number 4. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Alright, ada jawaban delta, dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Ada juga bravo atau delta. Baik, mari kita cek ya. Seperti biasa cari predikat di soal, di situ ada are, subjeknya adalah gorillas. Kemudian ada predikat lagi are, subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini jelas ya, kita butuhnya adalah conjunction. Cari A, B, C, D yang conjunction saja. Yang alpha memang ada conjunction yaitu hal. Tapi ada predikat lagi are, pemborosan. Jadi kita nggak butuh predikat lagi karena sudah cukup predikatnya 2. Oke, 1 conjunction, 2 subjek, 2 predikat. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo in spite of itu 1 kata, teman-teman. Kelihatannya memang 3. Sama kayak in front of, sama kayak a lot of. Memang kelihatannya lebih dari 1 kata, tapi sebenarnya itu 1 kata. Namanya adalah phrasal word. Ya, jadi kata tapi berbentuk frase kayak gitu. Nah, in spite of itu kelas katanya adalah preposisi, teman-teman. Sama kayak despite. Itu artinya meskipun. Ya, dia adalah preposisi. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction tadi ya.
Nah, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada because of. Nah, yang saya bilang tadi teman-teman, because sama because of itu beda. Kalau because memang conjunction, tapi because of itu kelas katanya adalah preposition. Ya, jadi because kalau yang because aja itu conjunction. Contohnya itu ini. We didn't enjoy the day because the weather was so awful. Nah, itu ada dua subjek, dua predikat. Itu conjunction because-nya. Nah, tapi kalau because of itu preposition. Contohnya nggak ada di sini ya, tapi intinya kalau because of somebody atau something artinya sama-sama karena tapi dia preposition. Nah, tadi kita nggak butuh preposition ya, kita butuhnya conjunction. Berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, even though itu dia adalah conjunction, teman-teman. Jadi though, even though, although itu semuanya conjunction. Nah, berarti jawabannya delta, ya. Nah, nanti kalau dibaca gorillas are quiet animals even though they're able to make about 20 different sounds. Kalau diartikan semua gorila merupakan para binatang yang pendiam. Meskipun mereka itu mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Kalau bukan ju of tapi jutu. Miss. Jadi jutu itu juga preposition. Kalau bedanya dengan because jelas beda. Kalau because itu conjunction, saya tulis ya teman-teman. Because itu dia adalah conjunction, di chat ya. Nah, tapi kalau ju itu gandengannya to ya teman-teman. Jutu, because of itu sinonim. Because of, kemudian owing to, kalau nggak gitu thanks to, itu satu kata semua. Nah, itu adalah preposisi. Oke. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut penggunaan preposition di hari ke-7 nanti ketika kita belajar keterangan atau adverb ya. Karena memang fungsinya preposisi itu membuat adverb atau membuat keterangan, teman-teman. Seperti itu. Kak, itu kan strukturnya subjek predikat, conjunction subjek predikat ya, Kak. Kenapa nggak pakai conjunction verb voice, Kak? Nah, kalau di pilihan ganda ada pilihan verb voice bisa, teman-teman. Nah, kalau misalkan nggak ada ya kita nggak bisa memasukkan jawaban kita sendiri ya, teman-teman. Nah, untuk conjunction yang selain verb voice itu dikasih koma nggak apa-apa, nggak dikasih koma nggak apa-apa. Yang saya bilang tadi, teman-teman. Fungsi koma di dalam kalimat itu hanya menambahkan informasi tambahan saja. Kalau dihapus informasinya nggak apa-apa. Jadi setelah koma itu kalau teman-teman hapus nggak apa-apa. Jadi kita cuma bilang gorillas are quiet animals. Itu inti dari informasi yang ingin disampaikan. Jadi gorila itu merupakan binatang yang pendiam. Titik, itu nggak apa-apa. Ditambahi juga nggak apa-apa, tapi dikasih koma ya kalau tambahannya itu tidak penting. Jadi tambahnya contohnya seperti ini. Padahal mereka itu mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Nah, tapi padahal sampai suara yang berbeda itu kalau dihapus juga nggak apa-apa. Itu hanya informasi tambahan saja. Jadi koma itu boleh untuk conjunction verb voice, boleh juga untuk conjunction selain verb voice seperti itu. Jadi maksudnya kalau conjunction selain verb voice itu tidak berarti tidak boleh pakai koma, bukan teman-teman. Ya, jadi boleh juga pakai koma seperti itu. In spite of sama even though soalnya artinya sama tadi jadi sempat ya. Itulah alasan kenapa kita nggak bisa menggunakan teknik mengartikan ketika mengerjakan structure TOEFL ya teman-teman. Karena dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang artinya sama, kelas katanya tapi beda. Nah, kalau kelas katanya beda otomatis penggunaannya di kalimat juga berbeda. Seperti itu. Nah, contohnya in spite of sama even though ini. Even though dan in spite of itu artinya sama-sama meskipun, tapi kelas katanya beda. Sama kayak because dan because of tadi yang paling dekat tadi. Because itu conjunction, because of preposition. Otomatis penggunaannya juga beda. Seperti itu, ya. Gimana? Dapat maksud saya ya, teman-teman? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Next. Next, kita lanjut ke number 5. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, tadi seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban bravo dan semuanya menjawab bravo, kita cek bersama. Cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, hati-hati teman-teman. Rak di sini ini bukan verb 2, dia adalah verb 3. Kenapa? Karena di situ ada e. Itu adalah sebuah artinya ya, kata sifat yang dia selalu butuh kata benda. Jadi kita cari kata bendanya, sampai nemu kata benda. Nah, kata bendanya adalah live. Jadi di antaranya sampai live ini satu kesatuan semua, ini kata sifat. Tidak mungkin ini predikat ya. Berarti kita belum punya kata kerja sebagai predikat. Nah, karena titik-titiknya di depan, kita kehilangan subjek dan predikat. Cari A, B, C, D yang dia subjek dan predikat. Kita cek ya. Yang alpha ada subjek di early prospector, predikatnya live, tapi ada conjunction. Alpha nggak bisa. Kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat itu cuma ada satu. Kalau yang bravo ada subjek di early prospector, predikatnya live, kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie ada, nah ini kebalik teman-teman, ada predikat di sebelum subjek, nggak bisa ya. Nanti kita akan pelajari inversi atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek di hari keempat. Oke, nanti intinya kita nggak bisa, kita balik subjek predikat di sini nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada subjek di early prospector tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Delta nggak bisa. Nah jawabannya berarti yang bravo. Nanti kalau dibaca, the early prospector lived a lonely a rugged life far from home and family. Kalau diartikan pencari emas pertama kali menjalani kehidupan yang kasar dan kesepian, jauh dari rumah dan keluarga. Seperti itu. Oke, next, number 6. Dicoba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Sorry. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek. Di situ ada predikat is ya. Subjeknya ada predikat is. Subjeknya adalah the difference. Ada conjunction that itu tadi ya yang kepencet teman-teman. Subjeknya adalah label, predikatnya is printed. Nah, kemudian sebelum titik-titik itu ada conjunction lagi yaitu while. Kalau ada 2 conjunction, kita nanti harus memasukkan 3 subjek, 3 predikat di dalam kalimat. Karena di dalamnya cuma ada 2 subjek, 2 predikat, ya sudah kita harus masukkan 1 subjek, 1 predikat lagi. Oke. Yang alpha itu tidak ada subjeknya, karena verb 3 tidak bisa jadi subjek. Walaupun ada predikat, tapi nggak ada subjek, nggak bisa. Kita butuh subjek dan predikat. Bravo juga sama, ada predikat, nggak ada subjek sebelumnya, nggak bisa. Yang Charlie ada subjek slander, artinya fitnah ya. Predikatnya adalah is spoken, jadi kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta sama kayak yang bravo, tiba-tiba predikat, subjeknya mana nggak ada. Nah nggak bisa ya, sudah berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the difference between libel and slander is that libel is printed while slander is spoken. Kalau diartikan, perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tercetak atau tertulis gitu ya. Sedangkan fitnah itu terucap atau diucapkan seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 7. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Mari kita cek ya. Seperti biasa di situ ada predikat is, subjeknya the knee, kemudian ada predikat lagi meet, subjeknya the thigh bone. Oke, nah berarti 2 subjek, 2 predikat, berarti di situ kita butuhnya adalah conjunction. Oke, cari ABCD yang dia conjunction saja.
Yang alpha itu ada preposisi ya, in itu teman-teman. Kita nggak butuh preposisi. Kita butuhnya conjunction. Kalau yang Bravo, where itu conjunction, kemungkinan Bravo bisa. Yang Charlie juga ada conjunction, tapi ditambahi subjek lagi. Jadi double subjek ya, teman-teman, pemborosan. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada subjek, kita butuhnya conjunction, bukan subjek lagi ya. Ya sudah, berarti jawabannya Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the knee is the joint where the thigh bone meets the large bone of the lower leg. Kalau diartikan, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Oke, next number 8. Dicoba lagi. You have 30 seconds from now. Silakan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo dan saya lihat semuanya menjawab Bravo ya. Mari kita cek bersama. Oke, ada jawaban Delta. Baik, antara Delta atau Bravo, mari kita cek. Cari predikat dulu, di situ ada can result, itu predikat ya. Kalau ada auxiliary fix dia predikat. Tapi auxiliary pasti ada verb-nya. Subjeknya belum ada ya, teman-teman, karena cavein di sini diikat sama preposisi of. Kata benda itu kalau sebelumnya ada preposisinya, dia berubah menjadi keterangan. Dan keterangan nggak bisa jadi subjek. Kemudian tarik ke belakang lagi. Nah, di sini ada conjunction and yang sebelumnya ada 2 koma, teman-teman. Kalau 2 koma berarti dia bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Apalagi setelahnya and itu nggak ada subjek verb, nggak ada subjek predikat, ya. Berarti and-nya di sini hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja. Yang dihubungkan ada 3, teman-teman. Yaitu restlessness, insomnia, sama delirium. Oke, ya sudah, berarti kita hanya butuh subjek saja miliknya can result. Cari ABCD yang bisa jadi subjek. Yang alpha di situ ada gerund consuming. Nah, yang saya bilang kemarin teman-teman, gerund itu sebenarnya bisa jadi subjek, tapi harus mengikuti aturan penggunaan kata dasarnya. Verb satunya. Kalau verb satunya butuh objek, maka setelahnya gerund itu harus dikasih objek. Ya, salah satunya kata kerja yang butuh objek itu adalah kata consume, teman-teman. Artinya mengkonsumsi. Dia butuh objek. Sedangkan setelah consuming ini nggak ada objeknya. Oke, berarti alpha nggak bisa ya, karena nggak selesai gerundnya. Kalau yang Bravo, excessive consumption. Nah, kata bendanya consumption. Kita tadi butuhnya subjek, kata benda fungsinya sebagai subjek. Jadi kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada to verb 1 tidak bisa jadi subjek ya. Kalau yang Delta ada subject to consumption, tapi ada predikat lagi is, nanti predikatnya double. Di soal tadi sudah ada can result. Oke, ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, excessive consumption of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium. Kalau diartikan, konsumsi yang berlebihan dari kafein dapat mengakibatkan atau dapat berakibat pada restlessness itu nggak bisa tidur gitu ya. Insomnia itu sama, insomnia, dan even delirium. Saya nggak tahu itu delirium itu istilah kesehatan kayaknya ya, atau fisiologis. Nah, intinya jawabannya Bravo karena kita hanya butuh subjek. Oke, kita lanjut ke number 9. Sorry. Silakan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan.
Maaf teman-teman. Tadi saya belum meng-unmute punya saya. Sorry. Sekarang kedengaran ya? Oke. Alright, thank you. Baik, itu tadi jadi di soal sudah ada subjek, sudah ada predikat ya teman-teman. Tapi nggak ada conjunction, nggak ada subjek lagi, nggak ada predikat lagi. Nah artinya kalimat sebenarnya sudah lengkap. Nah tapi kalau kita cek di pilihan A, B, C, D itu ada verb 1, improve. Kalau nggak gitu ada conjunction since. Kalau nggak gitu ada subject conditions. Nah otomatis di sini kalau kita mau masukkan conjunction, sekalian aja conjunction, subject, predikat. Cari pilihan A, B, C, D yang conjunction, subject, predikat. Yang alpha ada subject conditions, predikatnya improve tapi nggak ada conjunction ya teman-teman, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada conjunction since, ada subject conditions, kemudian tidak ada predikatnya. Bravo juga nggak bisa, bravo juga nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie ada subject conditions, ada predikat improve, sama nggak ada conjunction, nggak bisa ya. Kita butuhnya conjunction subject predikat. Kalau yang delta ada conjunction as, artinya ketika subject conditions predikatnya adalah improve. Nah, ketemu jawabannya adalah delta. Nah, nanti kalau dibaca, people's expectations for a higher standard of living increase as conditions in their community improve. Kalau diartikan, pengharapan orang-orang atas standar hidup yang lebih tinggi itu meningkat ketika keadaan di komunitas mereka itu semakin membaik. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Lanjut lagi ke number 10. Terakhir, dicoba dulu jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alpha, ya. Alpha atau Charlie. Baik, mari kita cek antara alpha atau Charlie. Seperti biasa, pencarian pertama kita adalah predikat, ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati teman-teman. Race di sini dia kata benda, karena sebelumnya ada the-nya. The itu pasti butuh kata benda, sama kayak sama kayak an, ya. Nah, kata bendanya berarti race itu. Tarik ke belakang lagi. Nah, di situ ada auxiliary has, verb-nya adalah consumed. Jadi has consumed di situ adalah predikat. Subjeknya the worldwide race itu. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, berarti di sini kalimatnya sudah lengkap. Tapi kalau kita cek pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja yield, teman-teman. Oke. Nah, untuk mengetahui bentuk kata kerja apa yang bisa jatuh di sini, di sebelum titik-titik teman-teman dikasih fanboys atau conjunction dari fanboys and. Oke. Masih ingat fanboys tadi kalau sebelumnya nggak ada komanya, berarti dia menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja. Oke, nah karena pilihan ganda itu kata kerja, kita carikan sebelumnya and itu bentuk kata kerja apa yang ada. Oke, jadi kalau kita tarik ke belakang, itu kita menemukan ada has consumed. Jadi have verb 3. Nah berarti di setelahnya and itu harus diisi dengan have verb 3 atau verb 3-nya saja. Jadi auxiliary-nya nggak ditulis lagi nggak apa-apa. Sama kalau misalnya to verb 1, itu setelahnya and boleh to verb 1 atau verb 1-nya saja. To-nya nggak ditulis lagi nggak apa-apa. Ya, jadi kita cek di pilihan ganda has verb 3 atau verb 3-nya aja. Oke. Yang alpha ada yielded, kemungkinan bisa. Yielded ini kalau dia verb 3 bisa ya. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo yielding, nah verb ing. Sebelumnya n itu nggak ada verb ing sama sekali teman-teman. Berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie itu verb 1, nah sebelumnya n di dalam predikat atau kata kerja yang paling dekat, itu nggak ada tuh verb 1 juga. Ya berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta hati-hati. Delta memang ada has sama kayak yang di soal. Tapi has-nya di soal sama has-nya di pilihan ganda itu beda. Kenapa beda? Has yang di soal itu ada kata kerja lagi setelahnya. Artinya has-nya ini adalah auxiliary. Artinya sudah. Tapi kalau has yang pilihan delta itu setelahnya nggak ada kata kerja lagi. Adanya kata benda yaitu yield. A yield
Ada itu pasti setelahnya kata benda. Nah, berarti has yang di sini artinya memiliki, bukan sudah. Ya, berarti delta ini nggak bisa teman-teman, karena nggak setara nanti. Nah, jawabannya adalah yang alpha tadi berarti ya, yaitu yielded di situ. Nah, nanti kalau dibaca, the worldwide race to develop an affordable synthetic fuel has so far consumed billions of dollars and has yielded atau yielded aja view results. Seperti itu. Nah, kalau develop itu to verb 1 ya, karena memang jauh sekali dia. Tapi sebenarnya kalau misalnya dia di sebelumnya N bisa, teman-teman. To verb 1 boleh digandeng dengan to verb 1, tapi itunya boleh juga dihilangkan. Jadi to verb 1 dan verb 1 saja. Nah, nanti kalau diartikan balapan atau persaingan seluruh dunia untuk mengembangkan sejenis bahan bakar sintetis yang terjangkau telah sejauh ini mengkonsumsi atau menghabiskan miliaran dolar dan membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari kedua mengenai conjunction atau kata hubung di dalam kalimat. Ya. Nah, untuk dua chapter ini, chapter 1 dan chapter 2 ini yang paling penting untuk teman-teman kuasai untuk mengerjakan soal structure TOEFL. Walaupun chapter 3 dan seterusnya juga penting ya, teman. Tapi paling penting atau pondasinya mengerjakan soal structure TOEFL adalah chapter 1 dan chapter 2. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, before we dismiss the class, maybe anyone has any question, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, bisa japri saya, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke? Thank you so much. Sorry, mau nanya Kak, untuk membedakan preposisi sama conjunction apakah ada tips? Nah, tipsnya cuma satu. Ini dan ini pasti benar ya. Caranya adalah yang pertama, kalau teman-teman berarti ada dua ya. Yang pertama, itu kalau teman-teman lihat di setelahnya ada apa? Preposisi itu aturannya cuma setelahnya harus ada kata benda, teman-teman. Atau noun, ya. Atau kalau nggak noun ya pronoun, intinya harus ada object of preposition-nya atau apa namanya? Objek dari preposition-nya, gitu ya. Nah, tapi kalau conjunction itu setelahnya harus ada subjek predikat. Jadi conjunction, subjek, predikat. Jadi cara mengeceknya ya setelahnya preposition atau conjunction itu ada predikat lagi nggak? Kayak gitu. Atau ada predikatnya nggak? Seperti itu, ya. Nah, itu tips pertama. Tips kedua, kalau teman-teman masalahnya adalah di vocab. Nah, ini conjunction atau preposisi ya, dan saya nggak tahu artinya. Nah, itu cara satu-satunya teman-teman buka kamus dan terus ditulis. Ya, sama. Saya juga masih belajar. Saya kalau misalkan dari vocab-vocab baru dari film, dari game, dari musik, kalau saya nggak tahu atau ketika latihan mengerjakan TOEFL, ketika saya nggak tahu saya tulis teman-teman. Ya, nanti saya carikan artinya kalau saya gitu. Jadi saya cari, saya tulis seperti itu. Preposisi hari keberapa? Preposisi materi chapter ke-7. Jadi hari ke-7 nanti kita akan belajar mengenai preposisi dan keterangan. Karena fungsi preposisi cuma satu, teman-teman. Merubah object of preposition-nya atau merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Maka nanti kita akan belajar preposisi di bab keterangan. Seperti itu. Oke, dapat ya. Intinya gini, teman-teman tidak perlu terlalu takut ini sulit, ini tidak sulit. Nggak perlu takut, teman-teman. Intinya senangi aja. Cara nyenanginnya gimana? Teman-teman anggap aja latihan itu adalah mainan puzzle. Karena memang kayak kayak puzzle ya. Jadi kayak kita nyari yang hilang apa, cari di pilihan ganda yang bisa ditaruh di situ yang mana, kayak gitu. Jadi dinikmati aja, intinya sukai dulu belajarnya, jangan jadikan beban. Karena kalau teman-teman sudah ada pikiran, oh kok sulit ya, itu nanti akan menghambat teman-teman belajar. Jadi hilangkan, oh kok sulit ya. Sekarang ini apa ya? Jadi cari. Pasti ada solusi. Di sulitan pasti ada solusi. Teman-teman cari aja. Kalau misalkan udah notok, teman-teman udah nggak, ini udah nyerah, silahkan japri saya. Atau sebelum nyerah teman-teman japri saya juga nggak apa-apa. Saya akan bantu lewat WhatsApp sebisa saya ya. Kemudian delirium tadi penyakitnya kakek-kakek di River Racer. Nah, saya belum pernah nonton film itu, tapi ya itu tadi teman-teman, belajar bahasa Inggris itu enaknya teman-teman nggak harus kursus, teman-teman nggak harus suka baca buku. Misalnya kalau saya nih, saya baca buku itu ngantuk teman-teman, jujur saja. Jadi cara saya belajar adalah dengan entertainment kalau bahasa Inggris ya, entah dari game, entah dari nonton film, entah dari lagu, entah dari misalkan iseng-iseng ngerjakan soal atau ketika saya nyusun materi kayak gitu, itu saya buat
koleksi vocab bahasa Inggris. Seperti itu. Apalagi kalau teman-teman ada anggota keluarga atau teman yang bisa diajak ngomong bahasa Inggrisan. Nah, itu positif. Itu nilai positif. Jadi nilai plus teman-teman lanjutkan. Karena belajar bahasa Inggris itu jangan menghafal, teman-teman akan hafal sendiri ketika memakainya. Kayak gitu, seperti itu. Itu hanya sedikit tips ya, dan intermezzo, that's right, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Intinya pesan saya itu tadi ya, jangan dianggap beban, jangan dianggap sulit, anggap aja fun, kayak gitu, dianggap senang-senang aja teman-teman. Delirium itu adalah penurunan kesadaran. Nah tingkatannya, nah, setahu saya juga gitu, delirium itu adalah penyakit psikologi kalau nggak gitu fisiologi. Jadi dia kayak apa ya, kayak sejenis psikopat dan seterusnya kayak gitu teman. Tapi ini delirium itu penyakitnya, setahu saya seperti itu. Nah, that's right. Jadi harus sering dipakai. Kalau ada teman tuh lumayan ada kata occur. Occur itu lebih sering dipakai di TOEFL dibandingkan kata happen. Artinya sama-sama terjadi, teman-teman. Tapi itu lebih sering dipakai. Jadi occur itu bisa dibilang bahasa akademiknya ketika kita mau bilang terjadi. Karena bilang terjadi kita bisa pakai occur, bisa pakai happen, bisa pakai take place. Nah, teman-teman bisa pakai occur aja. Mulai sekarang kita pakai bahasa Inggris yang baku misalnya sama teman gitu. Jadi a big accident happened today. Nah itu diganti a big accident occurred today. Misalnya seperti itu. Jadi harus dipraktekkan ya. Misalkan sama saya juga nggak apa-apa. Kita bahasa Inggrisan lewat chat teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Oke, thank you all for today's sharing. Alright, jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya teman-teman. Thank you for your coming. I mean, thank you for coming. I'm sorry, and I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Okay, you're welcome everyone. Have a Assalamualaikum good day. warahmatullahi wabarakatuh.